في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain. Amin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Thumma li sihhatis salami fihi thamaniyatu syara'ita وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شروط. الأول مذكور في قول المصنف وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر في السلم في رقيق مثلا نوعه كتركي أو هندي وذكورته أو أنوثته وسنه تقريبا وقده طولا أو كسرا أو ربعة ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شكرة. ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع. ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والأنوثة والسن إن عرف. ويذكر في الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير والنوع كقطن عراقي والطول والأرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة. ويقاس بهذه الصور غيرها. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا المقصور. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma li sihhati salami fihi thamaniyatu syara'ita. Kalau di kitabnya Ustaz Rais itu muslam apa salam, Ustaz? Belum ketemu, udah ketemu? Udah ya? Itu salam apa muslam? Salam juga ya? Summa li sihhati salami fihi al-ashah al-muslam. Kemudian muslam ya, betul ya? Harusnya memang muslam. Jadi barangnya. Kalau jadi ada 4 istilah dalam salam ini, dalam pesan. Pertama muslam fi itu barangnya. Kemudian muslim itu orang yang mesen. Muslam ilaih adalah orang yang mendapatkan pesanan. Yang keempat adalah ijab kabulnya. Nah,
Thumma li sihhati muslim fi, kemudian untuk kesahannya muslim fi barang yang dipesan, thamaniyatu syara'ita, bermula ada 8 syarat-syaratnya. Kemarin kan kita belajar 5 syarat untuk barang yang dipesan. Sekarang sah barangnya yang dipesan itu harus ada 8 syarat. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah teksnya adalah yasihus salamu bi thamaniyati syara'ita, menjadi sah apa as-salamu, yakni pesanan, bi thamaniyati syara'ita, dengan 8 syarat. Ini jemaah sesuatu yang bukan sekedar masalah aturan, baik itu jual beli itu bukan sekedar strategi, tetapi dia juga akan mengundang keberkahan kalau dia berlaku jujur dan dia berlaku ikhlas dalam melakukan pesanan. Karena ada 2 hal yang kita tangkap sebagai seorang pemesan, dia akan diajarkan betul tentang keikhlasan, kepercayaan kepada saudaranya. Tetapi buat orang yang mendapatkan pesanan, dia mendapatkan sebuah ujian untuk menjadi orang yang jujur. Maka jual beli itu bukan sekedar dia pandai untuk berstrategi dalam jualan, tapi bagaimana dia kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah, karena semuanya dalam pengetahuan Allah. Di masa Rasulullah ada jagoan dagang yang terkenal, sampai kalau bertawasul sama beliau nih, sahabat Nabi, maka orang itu dagangannya pasti laku. Jadi kalau kita suka kenal Abdurrahman bin Auf, orang yang berkali-kali mencoba miskin nggak jadi miskin, pengen banget dia jadi miskin karena takut dihisapnya lama. Emang rada aneh orang-orang yang sudah mengenal bagaimana bentuk kasih sayang Allah sampai kecapean jadi orang kaya. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang dia disebut jago dagang juga dan berkahnya luar biasa, namanya Urwah Al-Bariki. Kalau kita ngaji kitab Sunan Tirmidzi, kita akan ketemu perihal unik dari ini orang laki-laki sahabat Nabi, kepercayaan Nabi. Kata beliau begini, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron. Satu waktu Nabi memberikan kepadaku 1 dinar, li ashtariya syatan, supaya aku membeli 1 ekor kambing. Jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian dia belikan dengan 1 dinar itu, dia dapat 2 kambing, 2 ekor kambing. Nabi ngasih 1 dinar, dia lu cariin kambing. Begitu dia ke tukang kambing, kepiawaian dia dalam meyakinkan itu, kemudian dia dapat 2 ekor kambing. Kemudian dia begitu pulang dapat 2 ekor kambing, maka ketika di perjalanan dia mendapati orang yang pengen beli kambing dia. Fabi'tu ihdahuma bidinarin. Dia bawa 2 kambing, di tengah jalan ada yang nawar. Kemudian dia jual 1 ekor kambingnya itu dengan 1 dinar. Wajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidinarin wasyatin. Jadi aku kemudian datang kepada Nabi, duit 1 dinarnya aku pulangin dan 1 ekor kambingnya aku berikan sesuai pesanan Nabi. Makanya terkenal nama Urwah Al-Bariki. Dia orang yang kalau dagang, apaan saja yang beliau dagangin untungnya pasti banyak. Ini bukan bicara masalah kepandaian saja, tapi Urwah Al-Bariki kemudian didoakan oleh Nabi ketika dia bercerita, aku berikan engkau 1 dinar buat beli 1 ekor kambing. Kenapa kemudian duitnya ini balik lagi 1 dinar, kambingnya tetap dapat? Dia ceritain, ya Rasulullah, 1 dinar aku beli 2 ekor kambing. Kemudian di tengah jalan ada yang membeli kambing ini, maka aku jual 1 dengan harga 1 dinar. Ini uangmu 1 dinar dan ini kambing yang kau inginkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Barakallahu lak, barakallahu lak fi safqati yaminik. Allah, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu dalam setiap transaksi daganganmu. Wah, ini yang kemudian membuat beliau orang yang dagang apa aja mendapatkan keberkahan. Saya punya guru Mbah Thaifur Mawardi di Purworejo.
itu mempunyai pengalaman bercerita kepada murid-muridnya satu waktu. Kata beliau, ada orang yang datang ke tempat itu bercerita ke pondok pesantren beliau, Darut Tauhid. Ini orang istimewa yang sering kali bertemu mimpi dengan baginda Rasulullah. Itu kalau ngomong sama beliau nikmat betul. Saya satu waktu bertanya sama beliau langsung, Abuya, bagaimana rasanya pada saat bermimpi melihat baginda Rasulullah? Waktu setiap saat, kata beliau, diantaranya adalah ketika saya menyelesaikan atau baru saja melakukan nahi mungkar, maka Rasulullah hadir dalam impian dan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau nahi mungkar, Rasulullah datang dalam impian, dan begitu sering beliau mendapatkan karunia bermimpi melihat wajah baginda Rasulullah. Artinya istimewa betul. Satu waktu kedatangan orang yang cerita dagangannya bangkrut, ketipu dia, dagang besi. Dan ketipunya nggak tanggung-tanggung, ruginya nggak tanggung-tanggung, 30 miliar. Yang kita nggak kebayang tuh duit seapa banyaknya. Tapi ada orang yang bisnisnya besar, maka resikonya juga kemungkinannya besar. Begitu datang kemudian dia masih tetap dagang. Kalau mau cepet laku tuh dagangan, maka tulislah di yang barang dagangan itu nama Urwah Al-Bariqi. Sampai kayak begitu tuh. Jadi kalau dagangan pengen laku, diantaranya nasihat dari beliau, tulis Urwah Al-Bariqi. Tawasul, ini baru tawasul ke sahabat Nabi ya akhi. Bagaimana ente tawasul kepada baginda Rasulullah? Ini baru sahabatnya. Bagaimana kalau kita tawasul? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Kita bertawassul kepada Nabi Yuna Al-Mustafa. Ini tawassul kepada Urwah Al-Bariqi. Jadi kalau misalnya mau jual tanah, tulis nama tanahnya Urwah Al-Bariqi. Tapi ini keberkahan ya akhi. Dan itu diyakini oleh kita yang aliran ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya bertawassul kepada orang-orang soleh. Urwah Al-Bariqi berkah, bukan bicara cuman pandai modal banyak, no, tapi di antara kajian fikih ini adalah bagaimana menjadikan jual beli yang kau lakukan penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada keikhlasan, di dalamnya ada kejujuran, di dalamnya ada engkau tanggung jawab terhadap pesanan. Ini kan bab salam, bab tentang pesanan. Jadi biar kita tahu bahwa kenapa kita belajar fikih, supaya apa yang kau lakukan di dalamnya ada keberkahan yang Allah berikan. Karena berapa banyak orang yang secara kasat mata dia mempunyai kepandaian dalam berdagang, keuntungannya banyak, cepat dia punya harta kekayaan, tapi nggak ada keberkahan. Nggak ada keberkahan, yang terjadi adalah musibah, petaka, nggak ada ketenangan dalam hidup. Bukankah itu sesuatu yang melelahkan? Maka fikih membuat sebuah border yang tebal, jangan sampai ada petaka atau kesusahan yang masuk dalam ikhtiar yang kau lakukan. Karena itulah ada aturan-aturannya. Al-awwalu, bermula yang pertama, jadi syarat sahnya barang yang dipesan itu adalah madhkurun fi qaulil musannifi, itu disebutkan pada ucapan al-musannif, yakni pengarang kitab, wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha ats-tsamanu. Bermula yang pertama itu adalah bahwa mensifatkan, menyebutkan ciri-cirinya. Siapa al-muslim yang mesen? Hu akan muslam fi, akan muslam fi'nya. Jadi dia sebutin ciri-cirinya ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi, setelah dia menyebutkan jenisnya dan macamnya. Bisifati, dengan sifat-sifat, dengan ciri-ciri, dengan detail, allati yakhtalifu, yang menjadi berbeda, biha, dengan sifat-sifat. Apa yang menjadi berbeda? As-samanu, harganya. Jadi beda harganya. Jadi kalau kita mesen lemari, kan kita mesen lemari 2 pintu. Itu jenisnya udah ada tuh, lemari, kemudian macamnya 2 pintu. Masih kurang.
maka disuruh sebut wa huwa an yasifau ba'da dzikri jinsi wa nau'ihi bis sifati, dengan sifat-sifatnya. Nanti nih hambalannya dalam lemari yang ini 3 ya, yang sebelah kiri kosong karena buat gantungan, tapi di bawahnya dikasih laci. Nah, itu namanya dia menyebutkan sifat-sifatnya. Kuncinya nanti yang bagus, handle-nya yang panjang. Kan dengan berbeda sifat-sifat itu harganya pasti berbeda. Kalau dia bilang yang kunci biasa aja, serba biasa aja, harganya beda. Tanya ke tukang lemari. Kalau yang panjang, yang gede handle-nya beda. Terus relnya yang bagus. Nah, ini maksudnya setelah ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha tsamanu. Dengan sifat-sifat yang menjadi berbeda, dengan sifat-sifat itu harganya. Fayadhkuru fis salami fi raqiqin, maka menyebutkan, kemudian menyebutkan fis salami dalam pesanan, fi raqiqin pada budak. Nih contohnya jual beli budak. Masalah seperti seumpama nau'ahu, macamnya, katurkiyin au hindiyin, seperti ini budak dari bangsa Turki dan India. Wa dzukuratahu au unusatahu, dan laki-lakinya atau perempuannya. Jadi dia kudu menceritakan macamnya, ini budak dari bangsa Turki, kemudian dia laki atau perempuan. Omongin ente pengennya budak laki apa budak perempuan. Wasinnahu takriban, dan umurnya, kira-kira umurnya misalnya sekitar 15 sampai 20 tahun disebutin. Wa qaddahu, dan ukurannya itu budak, tulan tingginya, au kisaran atau pendeknya, au robatan atau sedang, nggak tinggi nggak pendek. Jadi detail kalau bikin pesanan, supaya menghindari nanti pada saat diserahkan barangnya terjadi komplain karena alasannya nggak detail. Ente ngomong orangnya yang penting laki, disebutnya dia nggak nyebut tinggi, nggak nyebut pendeknya. Oh, yang saya pesen tinggi. Atau yang bikin lemari yang saya pesen kayunya kayu jati, jatinya yang udah umur sekian. Terus handle-nya yang kayak begini. Walau nahu, dan warnanya, yakni warna kulitnya, ka'abyadha, seperti warna putih. Nggak cukup budaknya warna yang kulitnya putih, nggak cukup. Wa yasifu bayadahu bisumratin, dan dia mensifati juga pesanannya itu yang dia pesan, bayadahu, akan putihnya itu pesanannya, bisumratin, dengan coklat putihnya, tapi jangan terlalu putih ya, putih yang dia rada kecoklat-coklatan, sawo matang. Au syukratin, atau putihnya putih kemerah kekuningan, putih kemerah-merahan. Kan beda tuh, ada putih tapi dia kecoklatan sawo matang, ada yang itu harus detail. Harus disebutkan. Kalau mesen ini contohnya adalah jual beli budak. Nah, sekarang kan udah nggak ada. Tapi ini dicontohkan di karang kitab ini, pada waktu itu masih terjadi jual beli budak. Nah, makanya kita contohkan ke lemari kita, ukurannya, tingginya, tulan ya, tingginya misalnya 2,5 meter, lebarnya 1 meter, kudu jelas dan itu tertulis. Itu namanya pesanan. Setelah engkau menentukan daripada jenisnya dan macamnya, bisifati allati yakhtalifu biha tsamanu, pasti berbeda. Kalau pesanannya tambah banyak, detailnya pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau udah yang penting bisa kebuka, relnya yang biasa aja, ini cepet rusak, ya nggak apa-apa, yang penting ini harganya pasti murah. Dan pasti kita akan temukan penjual akan berkata apa adanya kalau dia yang tahu agama. Kalau pakai ini harganya memang murahan, tapi jangan marah ya, ini paling 3 bulan 4 bulan jadi kagak beres. Kunci yang kecil batu yang suka copot palanya, itu kan paling murah tuh, yang lemari itu. Nah, maka dalam hal ini harus detail. Wa yadhkuru fil ibli, dan menyebutkan siapa orang yang punya pesanan, yang memesan, fil ibli, pada onta, dia memesan onta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing, wal khayli, dan kuda, wal bighali, dan hewan bighal, wal hamiri, dan himar. Kalau dia mesennya hewan,
maka contohnya adalah onta, sapi, kambing, kuda, begal dan hamir. Maka dia harus menyebutkan az-dzukurata wal unusata kalau dia mesen. Ini kambingnya, kambing dah yang gampangan dikit. Karena ada ahlinya ahli Bang Jaja. Kalau beliau kan tahu dari jalannya aja tahu nih kambing berapa kilo gitu, belum sampai dipegang. Saya punya temen jagoan banget gitu, kalau udah menjiwai kambing lewat langsung ditakar sama dia. Namanya di apa sih Bang? Di kir. Nah, dia apa sih? Ditebak ini beratnya berapa kilo. Dia apa namanya? Ya, kalau yang biasanya kan dipegang pundaknya nih. Tapi kalau orang udah sakti lagi, dia ngelewat aja ketahuan berapa kilo gitu. Jadi dia udah tahu. Tapi yang paling aman dipegang dia punya. Karena saya belajar juga sama tukang kambing bagaimana. Walaupun megangnya doang, tapi kagak tahu berapa kilonya. Saya tahunya cuma berat badan saya doang. Maka kudu disebutkan az-dzukurata wal unusata. Lakinya mau kambing laki apa kambing perempuan? Wasinna dan umurnya. Kambing yang umur berapa tahun kalau dia mesen. Jadi kalau ke Bang Jajak kita mesen gitu kambing, saya mesen kambing laki. Kan belum ada tuh, ntar beliau yang nyediain. Misalkan rada gampang, umur kira-kira 2 tahun, masuk 2 tahun. Kemudian laun, warnanya cuman jangan sampai nyari kambing yang buntutnya coklat, nggak bakal ketemu ya Bang Jajak. Ini Ustaz Rais inget dia waktu ngerjain aneh. Pokoknya kalau ada kambing buntutnya coklat berapa aja dibayar. Waduh enak, mau 5 juta mau 10 juta. Jika kagak ketemu kambing buntutnya coklat, si berpindah habis dimakanin. Buntutnya coklat. Laun warnanya disebutin, warnanya putih, warnanya hitam. Warna dan macamnya, ya kambing ada kambing kacang, ada kambing Jawa gitu ya, kan ada macamnya disebutkan. Wa yadhkuru fit tayri, dan menyebutkan siapa orang yang punya pesanan, dia mau pesan fit tayri pada burung, dia mau mesen burung, an-nau'a macamnya, burung apa? Wasighara wal kibara, burungnya kecil apa yang gede? Wadzukurata wal unusata, dan laki atau perempuan, mau laki apa perempuan harus sebutin. Wasinna in urifa, dan umurnya jikalau diketahui. Nah, ada susah kalau burung, nggak tahu kalau burung yang sekarang piaraan itu ketahuan tuh umurnya. Kalau murai, terus burung apa lagi biasanya tuh yang nanti nggak suka ini burung murai, burung apa sih namanya? Nggak tuh tahu tuh. Tahu burung apa namanya? Lovebird itu lovebird ya, itu burung pacaran mulu tuh burung. Tapi warnanya kan warna-warni dia tuh, warna-warni harus sebutin. Wasinna in urifa, jikalau diketahui. Itu kalau burung. Wa yadhkuru fi thawbi, dan menyebutkan siapa seorang yang memesan barang fi thawbi pada baju, al jinsa, jenis bajunya. Kakutnin au katanin au haririn, dari jenis bahan katun atau katan atau harir. Harir itu apa, sutra ya. Wan nau'a, dan macamnya. Katun tuh ada beda, ada ini juga, kakutnin iraqiyin, katun dari Irak. Nah, pokoknya harus detail bahannya kalau mesen. Wattula wal ardo, panjang dan lebarnya. Wal ghiladha wad diqqata, kasar dan halusnya. Jadi itu barang itu apa ininya, kainnya kasar harus sebutin kalau kita pesan. Wasafaqata warriqata, dan tebal dan tipisnya kita kudu sebutin. Wan nu'umata wal khusyunata, dan yang nyaman atau yang kasar, al khusyunah. Wa yuqasu bihadhi suwari ghairuha, wa yuqasu, dan dikiaskan bihadhihi suwari, dengan ini macam-macam model, ghairuha apa selain daripada yang disebutkan ini. Jadi ini contohnya nih, kalau mau beli budak kriterianya kudu sebutin ini. Kalau mau pesen binatang ini dia ukurannya, ini mau beli burung, mau beli baju, maksudnya selain ente mesen yang tidak dicontohkan di sini tinggal dikiaskan.
Wa mutlaqus salami fi thawbi yuhmalu 'alal khami lal maksuri. Wa mutlaqus salami, dan di mutlaknya pesanan fi thawbi pada pakaian baju, jadi harus nih yuhmalu 'alal khami lal maksuri, diarahkan atas barang yang dia mentah, barang aslinya, lal maksuri, bukan barang yang udah dipotong-potong. Jadi kalau orang mesen baju tuh baju yang memang bahannya baru, bukan yang bekas yang udah dipotong-potong dijadiin satu, nggak usah didetailin lagi. Kalau dia udah mesen jahit, kalau dulu zaman dia tahun 80-an kan jarang beli jadi. Kalau yang mau lebaran tuh jahit, kita jahit celana, jahit baju jas terutama. Nah itu bahannya ada di situ. Kita maunya yang ini, udah ada tuh. Nah itu bahannya macem-macem. Tapi kalau pesanan dia nggak lihat barangnya, tapi dia menceritakan ciri-cirinya. Itu namanya pesanan. Barangnya belum ada. Itu syarat yang kemarin kita udah ngaji. Wasani, dan bermula yang kedua, ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu, bahwa menyebutkan siapa muslim, yakni orang yang berpesan, yang melakukan pesanan, qadrahu akan ukurannya, bima yanfi, dengan sesuatu, yanfi yang meniadakan, al jahalata kesamaran, anhu darinya. Artinya ayyakuna al muslimu fihi ma'lumal qadri kailan fi makilin wa waznan fi mauzunin wa addan fi ma'dudin wa dhar'an fi madru'in. Artinya adalah ayyakuna, bahwa ada apa yang ada, al muslamu fi, barang yang dipesan, muslam fi, jadi muslam fi barang yang dipesan, muslam alaih, muslam ilaih adalah orang yang menerima pesanan, muslim orang yang memesan. Bahwa ada apa al muslamu fi, barang yang dipesan itu ma'lumal qadri, diketahui kadarnya, harus diketahui. Dia nyebutin tuh yang mesan itu, kailan fi makilin, takaran dengan takaran, pada ukuran takaran, wa waznan fi mauzunin, dan timbangan pada timbangan, ukuran timbangan, wa addan fi ma'dudin, dan bilangan pada sesuatu yang dibilang, wa dzar'an, panjang fi madru'in. Jadi kalau dia pesan harus, kalau ente mesennya ukurannya takaran, maka harus disebutkan takarannya berapa. Kalau misal timbangan 100 ton ane pesen, jadi harus disebutkan itu. Kalau mesennya ternyata pakai bilangan, ane mesennya lemari 10 buah, atau kursi 10 kursi, atau kambing 10 ekor, harus disebutin. Tergantung dengan apa ukurannya. Kalau dengan takaran, ya dengan istilah takaran. Wa dzar'an fi madru'in, dan panjang pada sesuatu yang diukur dengan panjangnya. Jadi kenapa sampai kayak begini fikih? Supaya tidak ada potensi khianat. Kan ada orang penjual atau pembeli, tergantung siapa yang punya khianat. Enggak, yang aneh pesen kan begini, apabila aneh pesen begini maksudnya ini. Nah terjadilah percekcokan, dan ini dihindari, kudu jelas dari awal, kudu jelas supaya penjual tidak dirugikan, supaya pembeli juga tidak dirugikan. Itulah dia yang menjadi semangat dari kenapa kemudian agama kita mengajarkan dengan detail dalam hal jual beli. Jangan gara-gara masalah sepele kemudian jadi panjang urusan. Bukan cuman itu, kadang-kadang menyebar fitnah. Lu jangan sekali-kali mesen sama tuh orang, curang orangnya, kan jahat pak kalau udah begitu. Padahal karena ketidakjelasannya, karena miskomunikasi, nah, itu terjadi. Nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu adzannya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب صلى سيدنا شر الله وبثه مقام الأحوال الذي يقال إنك لا تخلف المياه. Nah, jamaah kita lanjutkan. Selanjutnya wasalisu, dan bermula yang ketiga. Itu madhkurun fi qaulil musannifi, disebutkan pada ucapan musannif. Wa in kana, ini yang ketiga syarat dari barang yang dipesan itu. Wa in kana, dan jikalau ada apa assalamu pesanan muajjalan itu ditunda, zakarul aqidu waqta mahillihi, niscaya atau haruslah menyebutkan siapa al-aqidu, orang yang melakukan akad, yakni al muslim dan muslim ilaih, yakni pemesan dan yang dipesan barangnya. Dia kudu nyebutin akan waqta mahillihi, waktu jatuh temponya. Jadi harus dia sebutkan ai al-ajal, jadi waktunya. Kasyahrin kada, seperti sebulan ini. Falau ajjala as-salama, maka jika ajjala menunda atau menunda jatuh atau pain ajjala menunda as-salama, dia membayarnya itu as-salama pesanan bikudumi Zaidin masalan. Jadi tiba jatuh temponya itu kalau dengan datangnya Zaidin contohnya, lam yasiha, maka tidak sah. Jadi maksudnya gini, kalau engkau mengadakan pesanan dan bayarnya enggak langsung saat itu, jadi dia bayar barangnya itu
kan harusnya bayar lunas. Itu perlu diingat, bayar lunas buat pesanan. Tapi ternyata dia udah ngomong pesanan nih. Jadinya misalnya 3 bulan atau 4 bulan lagi tuh barang. Terus dia mau bayarnya itu ditunda. Dia harus tentuin 1 bulan nanti baru dibayar semuanya. Nah maka kalau dia menentukan itu dengan datangnya si Zaid, ntar kalau Zaid datang ngasih duit baru saya bayar ke situ, itu kan nggak jelas tuh. Maka itu lam yasiha, nggak sah. Kalau misalnya dia mesen, ntar besok saya datang duitnya saya bawa karena ada transferan, besok saya datang kemari. Tapi kalau nungguin Zaid datang, itu nggak sah itu akadnya. Dia harus nyebutin kapan pastinya supaya nggak ada. Karena manusia potensi khianat, manusia potensi untuk menunda-nunda. Warabi'u, dan bermula yang keempat, ayyakunal muslamu fih mawjudan indal istihqaqi fil ghalibi. Dan bermula yang keempat itu ayyakuna, bahwa ada apa al muslamu fih, barang yang dipesan muslam fih itu mawjudan, ada, dia ada bentuknya, fisiknya, indal istihqaqi fil ghalibi, tatkala penyerahan pada kebiasaannya. Jadi barangnya kudu ada. Ai istihqaqi taslimil muslimi fih, yakni penyerahan barang yang dipesan itu. Falau aslama fima la yujadu indal mahilli karutabin fi syita'i lam yasiha. Maka seandainya melakukan pesanan siapa seseorang fima, pada suatu barang, la yujadu, yang tidak didapati apa itu barangnya, pesanannya, indal mahilli, pada waktunya, karutobin fisyata'i, seperti korma basah di musim dingin, lam yasiha, maka itu tidak sah. Jadi nggak mungkin ada korma yang dia terjadi di musim dingin, dia harusnya di musim panas dia panen. Kalau korma muda rutob, dia panennya di musim panas. Kalau dia mesen, nanti saya pesen ya korma rutob di musim dingin, maka itu nggak sah, karena tidak mungkin terwujud itu barangnya ada, nggak mungkin, dia adanya di musim panas. Sama ketika menginginkan sesuatu, mesen hewan gitu, yang hewannya itu kagak ada di musim itu, maka itu nggak sah pesanan kayak gitu. Wal khamisu ayyudhkara mawdi'a qabdihi, dan bermula yang keenam itu bahwa menyebutkan siapa orang yang memesan, mawdi'a qabdihi, tempat penyerahannya, ai mahallat taslimi in kanal mawdi'u la yasluhu lahu, tempat penyerahan dari barang pesanan itu, in kana al mawdi'u, jikalau ada apa tempat untuk menyerahkan itu, la yasluhu lahu, tidak layak baginya. Jadi dia kudu ngomong bahwa ini tempatnya disebutin di mana untuk menyerahkannya. Au yasluhu lahu, atau dia cocok, dia layak buat pemesan itu. Walakin lihamlihi ila maudhi'it taslimi mu'natun, tetapi untuk membawa barang pesanannya itu ila maudhi'it taslimi, kepada tempat penyerahan pesanannya, barang pesanan itu, mu'natun, ada biaya. Maka perlu diomongin, biaya ongkos buat ngirimnya itu dimasukin gitu. Jadi harus jelas disampaikan. Ntar nggak taunya mesen, iya mesen, nggak tahu dikirimnya ke Cirebon, nggak jelas, kan akan mengurangi keuntungannya. Maka harus disampaikan. Islam begitu luar biasa menjaga hubungan sesama, hablum minan nas, ya, dalam urusan jual beli ini. Dan hablum minallah, karena dia disaksikan oleh Allah. Wasadisu ayyakuna samanu ma'luman bil qadri awir ru'yati lahu, dan yang keenam bahwa ada harga itu diketahui bil qadri, dengan kira-kira, awir ru'yati lahu, atau melihat baginya, bagi itu harga. Wasabi'u, dan yang ketujuh ayyataqabadha, dan yang ketujuh adalah ayyataqabadha, ay al muslimu wal muslamu ilaihi fi majlisil aqdi qabla tafarruqi, yakni saling menyerahkan muslim yang memesan barang, wal muslam ilaihi, dan orang yang dipesan, yang menerima pesanan barang,
fi majlisil aqdi, di majlis akad, qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Belum berpisah nih, jadi dia udah ngomong ciri-cirinya ini, terus harganya deal, udah semuanya disampaikan, harus terjadi akad, dia bayar. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mali batalal aqdu, maka seandainya tafarraqa, berpisah keduanya, al muslim dan muslim ilaih, yang mesen sama yang dipesan barangnya, kemudian dia berpisah sebelum dia ngasih ra'sil mal, ngasih modalnya, batalal aqdu, batallah itu akad pesannya. Gak jadi, mesen doang, duit kagak ngasih, orangnya 2 hari nggak kelihatan, kita kagak kerjain, batal tuh pesanannya. Mau duit dari mana buat beli barang-barangnya? Makanya bermesan itu nolongin orang, dan juga dia akan menjadi orang yang tanggung jawab. Au ba'da qabdi ba'dihi, atau setelah penyerahan sebagiannya. Jadi rasul mal sebagiannya, nggak semuanya, nggak tunai. Fa fihi khilafut tafriqi safqati, maka itu pada kasus seperti itu, khilafut tafriqi safqati, ada terjadi perbedaan dalam pemisahan transaksinya. Jadi kan harusnya bayar semuanya rasul mal, ini dia cuman qabdi ba'dihi, separohnya doang. Misalnya 10 juta, dia ngasih baru 5 juta. Nah maka ini al-mu'tabar, pendapat yang mu'tabar, al-qabdu al-haqiqiyu, jadi dia harus menyerahkan secara utuh semuanya. Falau ahalal muslimu bi ra'si mali salami wa qabadahu al-muhtalu wa huwal muslamu ilaih minal muhali alaihi fil majlisi lam yakfi. Jadi kalau dia nanti muslim itu menyerahkannya dengan pihak ketiga, wa qabadahu al-muhtalu, ini pihak ketiga, jadi dia ngasih cuma 5 juta, kan harusnya 10 juta, kemudian ada orang yang ketiga yang mendanai, maka itu nggak cukup untuk jadi salam, untuk melakukan pesanan, lam yakfi. Wasamin, dan yang ke-8, ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhulu khiyaru syarti, dan bermula yang ke-8 ayyakuna, bahwa ada apa aqdus salami, akad salam pesanan itu najizan, final, langsung, nggak ada lagi perubahan. Jadi kalau udah akad di situ udah segitu, nggak ada perubahan nanti ke belakangnya. Nanti kalau ada perubahan lagi akan berubah lagi harga. Jadi kalau ngomong kudu kelar, pengennya ini, penjual akan ngasih harga sekian. Begitu udah 2 hari 3 hari dia mesen tambahin ini ya, tambahin ini. Nah itu akan terjadi perubahan lagi. La yadkhulu khiyarus syarti, tidak masuk kepada itu akad salam apa khiyarus syarat. Jadi khiyar syarat yang dia pakai ada waktu 3 hari, ada syaratnya. Ai bi khilafi khiyari majlis, artinya dengan berbeda dengan khiyar majlis. Kalau khiyar majlis otomatis karena harus ada di majlis, kalau khiyar syarat enggak. Fa innahu yadkhuluhu, kalau khiyar majlis otomatis. Fa innahu, karena maka sungguhnya khiyar majlis itu yadkhuluhu, masuk di dalamnya, karena harus terjadi di majlis akad itu. Kan khiyar majlis dia terjadi bila tidak berpisah satu dari keduanya, tidak meninggalkan majlis, namanya khiyar majlis. Maka kalau pesanan ini termasuk di dalamnya adalah khiyar majlis. Jadi apa kagak nih, kalau dia keluar nggak ngasih dia modalnya buat pesanannya, maka menjadi batal, karena khiyar majlis itu tidaklah terjadi itu akad kecuali dia berada di majlis itu. Kalau dia keluar salah satu atau keduanya, maka batal itu dia. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, karena saya menginginkan bukan sekedar kita mengetahui caranya, tetapi bagaimana kemudian hikmah daripada akad yang bentuknya salam ini, jual beli dalam model salam. Jadi engkau menolong saudaramu, girangnya nggak ketulungan, saat ada yang datang bawain duit 20 juta, aneh pesen lemari kayak begini, ada hitungannya, ada untungnya dia 1 juta, girang betul, dia bisa untuk buat saudaranya. Tapi engkau jadi penjual, jangan pernah kecewakan orang yang memesan barang kepadamu, karena engkau juga diatur harus memenuhi ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, dan semua mereka yang sedang berikhtiar dalam jual beli,
Semoga Allah selamatkan dari hal-hal yang membuat mereka menjadi tidak berkah. Dan mereka yang sedang berikhtiar dengan jual belinya, mudah-mudahan Allah berikan keuntungan yang berkah, manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.